Ya kawan, temu saya lagi di channel Padi Purang Official ya. Saat ini kedatangan kawan saya yang dulu saya sudah pernah menceritakan di Geek Candy sama di video-video yang lain tentang awal mula saya mengenal porang. Dan kebetulan hari ini beliau silaturahmi. Saya belum sempat ke sana tapi sudah ke sini karena liburan. Jadi ada di sini. Ini adalah Pak Karno. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, ini Pak Karno dulu yang memperkenalkan saya. Ya, termasuk guru saya. Kita sama-sama dulu di sekolah di Lopo, Madiun, dan sejak itu aku tahun 2010 ya Pak, ya Mas, ya tahun 2010 Anda mengenalkan ke saya. Terus pertama kali itu waktu itu masih dibawain dana sekitar 10 juta ya. Ya 10 juta. Terus habis itu saya nyari selama hampir 2 bulan kira-kira ya. 2 bulan. 2 bulan itu cuma dapat 2 ton. 2 ton. Itu. Jadi masih teringat. Jadi 20 ton itu 2 ton tadi saya mencari naik gunung, turun gunung, dan belum ada yang mungkin gaya. Terus akhirnya saya terus dikasih support sama Pak Karno ini. Jadi untuk mengembangkan porang, dan alhamdulillah setiap tahun mulai tahun berikutnya udah mulai banyak. Kita survei lahan di tempatnya Kang Paidi ini ya. Tadi kita lihat bersama DP-nya 500, berapa sekian ya, dari permukaan laut ya, 300 sampai 500 ya. Jadi di sini Kang Paidi mempraktekkan budidaya porang yang tanpa naungan, atau ini istilahnya di tegalan ya, atau di ladang ya. Jadi nggak ada naungan. Yang kedua perlu dijelaskan juga, yang ingin budidaya di tanpa naungan harus bisa membedakan DPL-nya. DPL-nya harus bisa bedakan. Misalnya dataran rendah itu memang harus membutuhkan naungan karena ketinggian panasnya yang terlalu tinggi itu menyebabkan porang bisa warna daunnya kuning atau kurang subur. Karena ketinggian ini suhu lumayan dingin, ini tanpa naungan pun nggak masalah. Yang selanjutnya Kang Paidi, hari ini kita kunjung karena teman lama, sahabat lama, dulu sekolah di Ndolopo. Ini sudah berapa tahun baru ketemu lagi. Kita sangat senang sekali. Kang Paidi ternyata sangat luar biasa, membuat inspirasi seluruh masyarakat di Indonesia, membuat gempar porang di Indonesia. Bahkan yang belum mengenal porang menjadi kenal, yang belum budidaya menjadi budidaya. Tahu ini serempak seluruh Indonesia tahu tentang kemanfaatan tentang porang. Jadi ditanyakan bagaimana prospek ke depan, ya alhamdulillah Kang Paidi, setelah berjalannya waktu ternyata Indonesia menjadi negara penyetok porang terbesar dunia, yang pemasarnya adalah negara Eropa sebagai negara pemakai. Jadi terima kasih atas kerjasamanya Kang Paidi menyupport seluruh warga Indonesia untuk budidaya. Ini sangat luar biasa. Saya juga sangat berterima kasih. Bahkan pemerintah Indonesia pun seharusnya juga terima kasih kepada Kang Paidi. Memotivasi ini nggak gampang. Karena salah satu dunia itu mengandalkan porang dari Indonesia yang penyetok terbesar. Jadi ini nanti akan menjadi ikon Indonesia berarti. Ikon Indonesia satu-satunya di dunia. Tentang prospek ke depan Kang Paidi, ini sangat petani jangan khawatir. Yang ingin budidaya porang, ingin mengembangkan, jangan khawatir. Baik tentang harga, baik tentang penjualan, jangan khawatir. Saat ini kondisi di lapangan, bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu membutuhkan barang ini sangat dibutuhkan. Jadi nggak ada porang ini akan berhenti, karena kebutuhan pokok dunia, lebih Eropa. Apalagi Eropa ya. Jadi petani yang mau mengembangkan silakan, budidaya terus, belajar selalu berinovasi tentang dunia pertanian. Nanti saya yakin ke depan petani-petani akan lebih sukses dan sejahtera dari porang ini. Dimanapun berarti bisa untuk membudidayakan ini. Bisa. Silakan dibudidaya di mana tempat.
nanti Kang Paidi sebagai penampungnya atau pembelinya siap untuk menampung. Jadi kita alhamdulillah sudah PT Mas, jadi bisa memberikan jembatan bagi mereka untuk menampung hasil panen. Oh iya, sangat luar biasa Mbak itu ya. Terus ini berkaitan dengan musim Pak Kano. Mas, musim ini kok mundur seperti tahun kemarin, tidak seperti tahun-tahun kemarin itu, menurut Anda itu perubahan cuaca yang gimana, atau tahun kedepannya mungkin seperti ini? Tentang musim atau cuaca tahun ini memang ada perubahan. Seharusnya kemarin kalau musim itu wajar bulan 11 atau awal bulan atau pertengahan itu kan sudah hujan, orang sudah tumbuh. Nah ini tahun ini kan mundur. Ya. Jadi jangan khawatir, kemunduran musim ini nggak terlalu berpengaruh signifikan terhadap orang. Orang itu kehidupannya semuanya sudah tahu berapa bulan dia hidup, nanti panennya bulan berapa. Jadi nggak terlalu pengaruh besar, nggak ada pengaruhnya. Yang penting untuk yang budidaya porang itu sering konsultasi bagi orang-orang yang sudah berpengalaman. Bagaimana saat ini mau tanam, dengan pemilihan bibit yang seperti apa, dengan pemeliharaan seperti apa. Harus paham, harus paham. Nggak asal bibit ya. Nggak asal bibit juga, sering konsultasi. Terus kemudian untuk yang untuk hasil panennya ini nanti kemungkinan bulan April atau Maret kalau musimnya mundur itu. Ya, biasanya itu kan tahun-tahun lalu biasanya Maret sudah mulai. Atau untuk hasil panen nanti saya sarankan kepada teman-teman semua, bagi petani terutama, jangan terburu-buru. Begitu porang sudah laku, sudah pabrik bukaan ya, sudah dorman, keburu langsung dipanen. Jangan terlalu ya. Tunggu dulu pasaran bagaimana, harga beli, harga jualnya porang itu berapa, nanti selalu update harga. Di saat nanti bagaimana porang itu waktu panen bagus, rendemen bagus, itu baru dijual. Jadi sering saya mengatakan di atas bulan Juli Agustus itu menurut Anda gimana itu? Ya, itu cocoknya. Bagus, pas waktu panen ya seperti itu bulan itu. Demikian, matur suwun sangat, terima kasih banyak atas hadirnya, dan mudah-mudahan jasa Anda jadi memperkenalkan saya. Sama-sama belajar. Ya, jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah lumayan, kita jadi nanam juga semakin banyak, dan kita membantu masyarakat menyerap membuat menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, terima kasih.